Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Wadila. Saya dari 12 IPA 2, absen 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi logaritma. Dan mari kita bahas di video berikut ini. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Sebelumnya, apakah kalian tahu logaritma itu apa? Logaritma merupakan operasi hitungan yang berperan penting dalam penyelesaian suatu masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial, peluruhan zat kimia, perkembangan bakteri, dan lainnya. Sedangkan dalam matematika, logaritma adalah fungsi inverse dari eksponensiasi. Dengan kata lain, logaritma dari X adalah eksponen dengan bilangan pokok B yang dipangkatkan dengan bilangan konstan lain agar memperoleh nilai X. Nah, selanjutnya, logaritma juga memiliki manfaat. Manfaat logaritma sering digunakan untuk memecahkan persamaan yang pangkatnya tidak diketahui. Selain di bidang matematika, manfaat mempelajari logaritma bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu manfaat dari materi logaritma yaitu dalam bidang sains dan teknologi. Apa sih contoh penerapan logaritma? Oke, kali ini kita akan membahasnya. Penggunaan logaritma sangat luas dan mencakup berbagai bidang. Berikut adalah beberapa contoh penerapannya, antara lain 1. Penerapan logaritma dalam matematika. Dalam matematika, logaritma digunakan untuk menyederhanakan perhitungan eksponen, terutama dalam pemecahan masalah matematika yang kompleks. Selanjutnya, penerapan yang kedua dalam ilmu pengetahuan alam. Dalam ilmu fisika, kimia, dan biologi, logaritma digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan dan degradasi. Misalnya, hukum-hukum radioaktivitas, penggunaan logaritma untuk mengukur tingkat peluruhan. Selanjutnya, yang ketiga adalah penerapan teknik dan teknologi. Logaritma digunakan dalam berbagai aplikasi teknik, seperti insinyur sipil dalam perencanaan struktur bangunan, insinyur listrik dalam analisis sirkuit listrik, dan dalam memprosesan sinyal digital. Dan yang terakhir keempat adalah keuangan. Dalam dunia keuangan, logaritma digunakan untuk mengukur pertumbuhan investasi dan menganalisis data keuangan. Oh ya, kalian juga dapat mencatat teks hitam yang saya panah ini, yang berisi logaritma adalah konsep matematika yang penting dan memiliki berbagai aplikasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dengan memahami pengertian dan cara kerja logaritma, kita dapat menggunakan alat ini dengan lebih efektif dalam perhitungan dan analisis data. Logaritma membantu kita mengatasi tantangan perhitungan yang melibatkan angka-angka besar atau kecil, dan itu merupakan dasar yang tak terhindarkan dalam banyak aspek kehidupan modern kita. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan bentuk umum logaritma. Bentuknya adalah jika A akar N sama dengan X, maka basis A log X sama dengan N. Berikut keterangannya. A sama dengan bilangan pokok atau basis. Syaratnya A kurang dari 0 dan A tidak sama dengan 1. X sama dengan bilangan yang dicari nilai logaritmanya atau numerus. Syaratnya adalah X kurang dari 0. Dan N sama dengan besar pangkat atau nilai logaritma. Sekarang kita geser ke contoh 1. Jika 32 sama dengan 9, maka dalam bentuk logaritma akan menjadi basis 3 log 9 sama dengan 2. Contoh 2. Jika 23 sama dengan 8, maka dalam bentuk logaritma akan menjadi basis 2 log 8 sama dengan 3. Contoh 3. Jika 53 sama dengan 125, maka dalam bentuk logaritma akan menjadi basis 5 log 125
sama dengan 3. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat logaritma. Logaritma juga memiliki sifat-sifat yang terdiri dari 7 sifat. Dan 7 sifat itu saya akan jelaskan seperti teks yang ada di bawah ini. Sifat ke-1 yaitu basis A log 1 sama dengan 0 dan basis A log A sama dengan 1. Sifat 2, jika basis A log X tambah basis A log Y sama dengan basis A log XY. Syaratnya nilai basis A harus sama. Sifat 3, jika basis A log X dikurangi basis A log Y sama dengan basis A log X per Y. Syaratnya nilai basis A juga harus sama. Sifat yang keempat, jika basis A log X maka sama dengan basis C log X per basis C log A. Syaratnya nilai basis C harus sama. Sifat kelima, jika basis A log X maka sama dengan 1 per basis X log A. Sifat yang keenam, jika basis A pangkat M log X pangkat N sama dengan N per M basis A log X. Dan sifat ketujuh yang terakhir adalah jika A pangkat basis A log X maka sama dengan X. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal dan pembahasannya. Contoh soal nomor 1, jika basis 2 log 4 tambah basis 2 log 8, maka hasilnya sama dengan titik. Soal nomor 2, jika basis 8 log 32 sama dengan titik. Soal nomor 3, jika diketahui basis 2 log 8 sama dengan M dan basis 2 log 7 sama dengan N, maka tentukan nilai basis 16 log 14. Tanda tanya. Dan sekarang mari kita geser ke pembahasan yang ada di kanan dari soal. Pada pembahasan soal nomor 1, hal pertama yang harus kita lakukan adalah cek basisnya. Apakah kedua persamaan logaritma di atas ternyata memiliki nilai basis yang sama, yaitu 2. Nah, karena basisnya sama, kita bisa menggunakan sifat logaritma yang kedua untuk mengetahui hasilnya. Sehingga basis 2 log 4 tambah basis 2 log 8 sama dengan basis 2 dalam kurung 4 kali 8 sama dengan basis 2 log 32 sama dengan 5. Ingat ya teman-teman, tujuan logaritma adalah mencari pangkat. Jadi, 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? Jawabannya adalah 5. Mudah kan? Mari kita lanjut ke soal nomor 2. Pada soal nomor 2 ini, kita tidak bisa langsung mengerjakannya karena kamu pasti akan bingung untuk mencari nilai pangkat dari 8 yang hasilnya 32. Lalu bagaimana kalau kita perhatikan soalnya dengan jeli? 8 itu merupakan hasil pemangkatan dari 23 dan 32 merupakan hasil pemangkatan dari 25, sehingga bentuk logaritmanya bisa kita ubah menjadi seperti berikut. Basis 8 log 32 sama dengan 2 akar 3
log 2 akar 5 sama dengan 5/3 basis 2 log 2 sama dengan 5/3 dalam kurung 1 sama dengan 5/3. Cara ini menggunakan sifat logaritma nomor 6 dalam pembahasan sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal nomor 3. Perlu kamu ketahui, pada model soal nomor 3 akan sering kamu temui pada soal-soal ujian nasional maupun soal-soal seleksi perguruan tinggi loh. Kelihatannya memang cukup rumit ya, tapi jika kamu telah paham konsepnya, soal ini akan jadi sangat mudah untuk dikerjakan. Jika kamu menemui model soal seperti ini, kamu bisa menyelesaikannya menggunakan sifat logaritma pada nomor 4, sehingga pengerjaannya akan menjadi seperti berikut. Basis 2 log 8 sama dengan M. Basis 2 log 7 sama dengan N. Ditanya, basis 16 log 14. Basis 16 log 14 sama dengan basis 2 log 14 per basis 2 log 16. Lanjut, masih ke pembahasan soal nomor 3. Catatan, untuk memilih basis, kita lihat saja angka yang paling sering muncul pada soal. Angka 2 muncul sebanyak 2 kali, 8 sebanyak 1 kali, dan 7 sebanyak 1 kali. Angka yang paling banyak muncul adalah 2, sehingga kita pilih 2 sebagai basis. Lanjut. Sehingga sama dengan basis 2 log dalam kurung 7 kali 2 per basis 2 dalam kurung 8 kali 2. Pada langkah selanjutnya, kita uraikan numerusnya. Usahakan kita ubah ke bentuk yang sudah ada pada soal. Maksudnya gimana? Jadi begini, di soal diketahui basis 2 log 8 dan basis 2 log 7. Karena numerusnya 8 dan 7, kita uraikan 14 menjadi 7 kali 2 dan 16 menjadi 8 kali 2 agar kita bisa ketahui hasil akhirnya. Kurang lebih langkah terakhirnya akan menjadi seperti ini. Sama dengan basis 2 log 7 tambah basis 2 log 2 per basis 2 log 8 tambah basis 2 log 2 sama dengan N tambah 1 per M tambah 1. Lalu, dari mana hasil N per M itu? Jawabannya adalah dari basis 2 log 7 per basis 2 log 8. Dan dari mana 1 per 1 itu? Intinya, jika basis dan numerusnya sama, maka hasilnya sudah pasti 1. Jadi hasilnya adalah sama dengan N tambah 1 per M tambah 1. For your information guys, tadi saya lupa membahas pengertian sifat logaritmanya. Seharusnya pengertian ini saya bahas sebelum sifat-sifat logaritma tadi. Jadi saya bahas di akhir video saja. Oke, sekarang kita lanjut ke materi terakhir. Pengertian sifat logaritma. Sifat logaritma yang pertama adalah jika numerus atau bilangan yang dicari logaritmanya adalah 1, berapapun basisnya, jika numerusnya adalah 1, maka nilai logaritmanya sama dengan 0. Sifat logaritma selanjutnya adalah jika nilai numerus dan basisnya A sama,
maka hasil logaritmanya sama dengan 1. Seperti yang saya bahas pada soal nomor 3 sebelumnya. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang jelas dan sempurna, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.